Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang percaya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan mendapat syafaatnya di hari nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dari 12 bulan dalam setahun, ada satu bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Tahu kan bulan Ramadan? Ya, kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan suci bagi umat Islam. Bukan hanya itu, bulan Ramadan juga disebut sebagai Sayyidu Asyhur, penghulu bulan-bulan, yakni bulan penuh hikmah, bulan yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, kasih sayang dan ampunannya kepada umat manusia. Secara hakikat, kehadiran bulan Ramadan akan membakar dosa-dosa selama hidup. Karena di bulan Ramadan ada satu hari yang kemuliaannya 1000 bulan. Al-Quran juga pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan penuh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Pada pertemuan ini, Ibu akan membawakan tausiah yang berjudul Hubungan Antara Matematika dengan Ibadah Puasa di Bulan Ramadan, atau Keterkaitan Matematika dengan Bulan Ramadan. Mengenai keterkaitan antara matematika dengan bulan Ramadan, yaitu menggunakan matematika sebagai motivasi untuk kita, terkhusus sebagai pelajar, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi lebih baik, lebih giat, terutama pada ibadah di bulan Ramadan. Dalam matematika terdapat materi yang disebut sebagai operasi hitung bilangan, yakni penjumlahan atau penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kelipatan, dan sama dengan. Penambahan. Di bulan Ramadan, Allah menambahkan beberapa keutamaan dibandingkan dengan bulan yang lain. Karena itu, hendaknya kita juga menambah berbagai amal soleh selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan seharusnya menjadikan bertambah kesabaran, kehusuan, keimanan, ketakwaan, keikhlasan, kesungguhan, dan kepedulian. Pengurangan. Di bulan Ramadan, Allah berjanji akan mengurangi dan bahkan menghilangkan dosa-dosa bagi umat Islam yang berpuasa karena landasan keimanan dan ketakwaan. Bahkan Allah menjanjikan umat Islam yang berpuasa
akan bersih kembali seperti seorang bayi yang tak berdosa. Karena itu, selama Ramadan, tingkatkan keimanan dan kemampuan untuk mengurangi dan meninggalkan segala perbuatan maksiat dan dosa. Jika yang halal saja bisa ditinggalkan, apalagi yang haram. Pengalian. Keistimewaan di bulan Ramadan lainnya adalah bahwa Allah mengalihkan derajat ibadah lebih tinggi dari kedudukan semula. Ibadah sunnah dikalikan oleh Allah derajatnya menjadi bernilai sebagai ibadah wajib. Ini adalah bentuk karunia Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengalihkan berbagai bentuk ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan, baik yang sunnah maupun yang wajib. Pembagian. Ibadah puasa bulan Ramadan ialah hubungan hamba kepada Allah secara langsung. Sebab puasa hanya diketahui oleh Allah saja. Karena itu Allah pula yang langsung akan membagikan pahala puasa. Inilah keistimewaan ibadah puasa. Karena itu sebagai rasa syukur, maka teruslah berbagi kebaikan dari tangan kita sendiri kepada umat Islam di sekitar kita, maupun seluruh manusia. Membagi kebaikan tidak hanya sebatas materi, namun juga ilmu dan tenaga. Kelipatan. Allah telah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang ikhlas berpuasa dan beribadah kepada Allah. Saat umat Islam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Masya Allah. Jika umat Islam membaca satu juz Al-Quran yang kira-kira sejumlah 7.000 huruf, coba kalian bayangkan, satu huruf itu sama saja dengan 10 kebaikan. Dikalikan pahala 70 kewajiban, maka yang satu juz yang tadi sekitar 7.000 huruf akan menghasilkan 4.900.000 kebaikan. Masya Allah. Jika satu kali Al-Quran dihatamkan selama bulan Ramadan, coba tadi 4.900.000 kebaikan dikali 30, maka akan menghasilkan 140 juta kebaikan. Masya Allah ya. Begitulah bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Itu baru satu kali hatam. Nah, Ibu harap kalian yang ada di rumah maupun yang ada di MTS maupun dimanapun kalian berada, selalu lipat gandakan kebaikan-kebaikan kita, karena insya Allah Allah akan melipat gandakan pula pahala bagi hamba-hambanya. Sama dengan jika keimanan ditambah puasa, maka hasilnya sama dengan ampunan Allah atas semua dosa. Keikhlasan ditambah puasa, maka sama dengan derajat ketakwaan. Semoga bulan Ramadan menjadikan kita sebagai manusia bertakwa, siswa bertakwa, keluarga bertakwa, pemimpin bertakwa, dan negara bertakwa, yaitu negara yang menerapkan Islam kafah hingga mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi, serta menebarkan rahmat bagi alam semesta. Demikianlah keterkaitan antara matematika dengan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua menjadi lebih baik dan lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Yang salah, hilaf, dan keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.